Halo semuanya, kita senang banget ada banyak yang tuning in di Worship and Words dan bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai dengan Merauke dan dari beberapa kota juga. Dan senang banget kita mendengar cerita-cerita kehidupan yang powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kita semua dan kita berharap semua kita juga terus tuning in, oke? Dan jangan lupa juga untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa juga menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram ataupun WhatsApp ke nomor yang ada di layar ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Halo semuanya, welcome again to Worship and Words. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa online dan dimanapun Anda berada malam hari ini. It's gonna be a great night. Kita akan menyanyi, menyembah, berdoa dan diisi oleh firman Tuhan lagi sama-sama. Kita siapkan hati kita bersama-sama malam hari ini. Boleh kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan malam hari ini. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Thank you God. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja
mendekat padamu Tuhan. Firman-Mu berkata saat kami mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada kehidupan kami. Semalam hari ini Tuhan, kami buka hati kami buka seluruh hidup kami Tuhan buat Engkau. Sumber damai buat hidup kami. Sumber damai bagi hidup kami. More than ever we need you, Jesus. Hanya Engkau yang bisa memberikan kami kedamaian yang sejati ya Tuhan. Malam hari ini apapun situasi kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, apa yang mungkin barusan kami lewati sepanjang hari ini atau persis sebelum kami melihat tayangan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkata bahwa saat kami lelah, saat kami butuh pengharapan, kami bisa datang kepadamu. Malam hari ini kami datang kepadamu Yesus, sumber damai kehidupan kami. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat tangan kita sama-sama bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
saat kami gak ngerti Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Percaya ini katakan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amen. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Janganmu tak terselami oleh setiap hati kami. Beritahu diri kita malam hari ini. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ya Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Percayai bagi hidup kita. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, buka hati saudara malam hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersamamu Tuhan.
Tuhan kau setia, dulu sekarang selamanya, semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Angkat tangan kita sama-sama. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih buat setiamu bagi hidup kami Tuhan. Dalam setiap musim, dalam segala kondisi, Tuhan kau setia, dulu sekarang selamanya, semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan,
pribadi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. Kau sumber kekuatan kami. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Percaya ini bersama-sama. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita malam hari ini. Sama-sama nyanyikan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Perkatakan bagi hidup kita masing-masing. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, come on. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi malam hari ini, angkat hati kita, angkat iman kita sama-sama. Let faith arise in every room. Biar iman bangkit dalam setiap hati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Come on, tepuk tangan. Sana-sana yang paling luar biasa bagi Yesus kita malam hari. Thank you Jesus. We praise you God. Tuhan, kami bersyukur Engkau pembuat mujizat sejati. Bahkan pribadi-Mu itulah mujizat sejati Tuhan.
Tuhan yang mau mencintai kami orang yang gak sempurna. Tuhan yang mau mati bagi kami orang yang berdosa. Sungguh mujizat-Mu terlalu nyata ya Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini hati kami bisa berkata, Yesus, Engkau itu segala-galanya bagi kami. Amin. Malam hari ini kami yang lama, kami yang baru, yang dosanya banyak sekalipun kami bisa berkata, Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup. Karena Engkau mujizat sejati kami. Engkau mujizat sempurna kami. Engkau penyedia kami. Engkau penyembuh kami. Engkau Tuhan kami. Engkau juru selamat kami. Engkau pembela kami. Engkau penasehat kami. Engkau penghibur kami. Engkau keselamatan kami ya Tuhan. Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Yes, God. Amen. Yesus, Engkau lebih dari cukup buat Yes, kami. God. Yes, God. Yes. Biar hati kami malam hari ini penuh dengan ucapan syukur. Engkau yang memuaskan batin kami. Engkau yang mengisi roh kami ya Tuhan. Yang memperbaharui kami. Malam hari ini kami gak lupa Tuhan berdoa. Jemaat-Mu yang sakit. Dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda menonton. Anda yang sakit malam hari ini. Angkat kedua tangan saudara. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang lemah. Bapa, kami bersepakat malam hari ini. Ya Tuhan. Mujizat sejati-Mu Amen. terjadi bagi anak-anak. Jesus. Yang sakit disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Bagian tubuh yang lemah disembuhkan di dalam nama Yesus. Lebih dari kesembuhan, Engkau menerima kami, menyempurnakan kami. Termasuk keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Thank you Tuhan. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Ada yang berdoa untuk ekonomi dan terobosan keuangan saat ini. Kalau itu Anda, mari angkat kedua tanganmu. Dimanapun saudara ada malam hari ini. Bapa yang di surga, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Bapa, saat mereka mengangkat tangan mereka, Engkau mengulurkan tangan-Mu juga bagi mereka ya Tuhan. Jamah hidup mereka. Engkau melihat aspek hidup mereka yang butuh ditolong oleh Tuhan. Mereka butuh pertolongan secara ekonomi dan keuangan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan, Engkau turun tangan, Engkau mengerjakan perkara-Mu bagi mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Kerjakan terobosan-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, kamu yang terima, berikan tepuk tangan dimanapun kita berada malam hari ini. Kami terima kuasa-Mu, kami terima terobosan-Mu, kami terima uluran tangan-Mu, kami terima campur tangan-Mu, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin, 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 amin ya Tuhan. Malam hari ini kalau ada di antara kita yang mungkin kita merasa letih lesu, secara rohani kita loyo, semangat sama Tuhan padam hari-hari ini. Bahkan mungkin Anda merasa Anda jauh dari Tuhan hari-hari ini. Anda perlu tahu Tuhan gak pernah jauh dari kita. Dia selalu dekat dengan kita. Kalau Anda yang perlu supaya jiwa kita, roh kita menyala-nyala lagi. Kembali semangat buat Tuhan. Nggak lagi dingin tapi menyala-nyala buat Tuhan. Kalau itu Anda dimanapun Anda berada, angkat kedua tangan saudara. Yang mau menyala-nyala lagi buat Tuhan, kemudian angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kalau itu Anda mulai berdoa dimanapun Anda berada. Yang sudah dapat bahasa roh mulai berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya kita berdoa dengan kata-kata kita, minta Tuhan bakar lagi hatiku,
Buat aku mencintai Tuhan lebih lagi. Aku tahu Tuhan gak jauh dari aku. Aku tahu Tuhan dekat dengan hidupku. Engkau gak pernah menjauh. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kami yang sering kali menjauh. Kami yang sering kali meninggalkan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan dekap hidup kami. Buat kami menyala-nyala. Kemudian yang berdoa dengan bahasa roh. Api Roh Kudus menyala di hati kami. Api Roh Kudus menyala di hati kami. Ada kebangkitan di hati kami. Ada sesuatu yang membara di roh kami saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, bakar kami Tuhan. Buat hati kami mencintai Engkau, menyala-nyala buat Engkau. Malam hari ini Tuhan, jamaah pribadi kami. Kami gak lupa berdoa Tuhan buat pokok doa building of faith. Build and fight. Tuhan kami berdoa buat semua mereka-mereka yang udah membawa permohonan doa mereka di kartu build and fight ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau campur tangan. Engkau turut bekerja dalam hidup mereka. Mendatangkan semua rencana terbaik-Mu yang terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kami gak lupa berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu ngalamin revival lebih lagi. Kami berdoa buat gereja Alpha Omega Tuhan. Supaya melalui anak-anak, remaja, pemuda, juga orang-orang dewasa, lansia. Semua kami ngalamin lawatan-Mu terus. Kami mengalami revival di hati kami. Gak menjadi jemu, tapi kami terus menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat momen ini. Sebentar Tuhan, biar pembahasan kami itu bicara di hidup kami. Membuat kami ngalamin Yesus lebih lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan virtual dimanapun kita berada malam hari ini. Well, selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. Saya tahu ini adalah minggu hari raya yang besar bagi seluruh Indonesia. Tapi dimanapun Anda menonton malam hari ini, welcome and thank you for tuning in. Siapapun kita yang lama atau yang baru. Sebagian kita mungkin lagi nonton dari resort atau dari hotel. Sebagian dari ruang tamu Anda. Tapi dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapapun kita. Anda yang bukan Kristen sekalipun, Anda perlu tahu Tuhan selalu mau dekat dengan kehidupan kita. Dan hari ini, malam hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pembahasan yang saya beri judul gini, Extreme Makeover. Extreme Makeover. Boleh kita ketik judul ini sama-sama di seluruh layar kita atau di chat room kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya pernah menonton sebuah acara TV ya, yang namanya Extreme Makeover. Nah Extreme Makeover ini ada banyak versi, ada banyak hal. Mulai dari wajah, itu bisa ngalamin yang namanya extreme makeover. Kemudian mungkin skin atau rambut, foto-fotonya mungkin boleh dikeluarin sambil jalan aja. Orang ini ngalamin extreme makeover juga. Rumah juga bisa dibedah dan juga bisa ngalamin extreme makeover. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang pada umumnya melihat extreme makeover, kita kayak wow gitu. Apalagi kalau rumah dari biasa menjadi keren gitu ya, terdesain dengan very well concepted. Itu rasanya kayak kita wow banget. Nah semua orang, siapapun kita, Anda gak harus Kristen. Kita semua suka dengan yang namanya radical change ya.
perubahan yang ekstrim, yang dahsyat gitu. Bukan hanya wajah, bukan hanya rambut, bukan hanya rumah, tapi juga gini, ketika orang yang dari tidak mampu, kemudian menjadi sangat mampu. Cerita-cerita seperti itu membuat kita juga wow, dan kita sangat menghargai cerita seperti itu. Atau orang yang dari nobody, dia menjadi somebody. Makanya sering juga dipakai sebagai judul-judul from zero to hero. Extreme makeover. Dan sering kali kita gini, wow terhadap perubahan-perubahan itu. Nah hari ini saya ingin mengajak kita juga menyadari extreme makeover yang bisa terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang bisa terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang bisa terjadi gini, inside of us. Bukan hanya external being kita, bukan hanya eksterior kita, tapi interior kita atau internal being kita itu juga bisa ngalamin perubahan yang dahsyat. Nah hari ini saya ingin mengajak kita melihat contoh kehidupan orang yang bernama Petrus. Bagaimana tadinya dia adalah orang yang menyangkali Yesus, yang imannya mungkin masih labil dan up and down, orang yang emosional banget. Tapi bagaimana setelah dia diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana hidupnya ngalamin ini, extreme makeover, perubahan yang dahsyat. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Petrus ini ngalamin perubahan. Di Kisah pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kisah pasal yang kedua, ayat yang keempat, ini momen setelah Yesus mati dan kemudian bangkit dan kemudian meninggalkan murid-muridnya, Roh Kudus itu dikirimkan. Bagi Anda yang baru dalam kekristenan, Anda gak pernah mengerti sekuensnya, itulah sekuensnya. Setelah kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Yesus terangkat naik ke surga, yang nantinya dia akan datang lagi kembali yang kedua. Setelah dia terangkat, dia kirimkan Roh Kudusnya. Dan ayat yang keempat boleh kita baca sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang terjadi, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yes kita bicara extreme makeover, orang merubah rambutnya, orang merubah kulitnya. Sebagian hari ini orang bahkan merubah gendernya. Orang merubah rumahnya. Orang merubah status sosialnya. Tapi perhatikan gini. Extreme makeover di dalam roh kita. Tuhan bisa juga kerjakan. Dan hanya Tuhan dan Roh Kudus yang bisa mengerjakannya di dalam kita. Nah apa yang terjadi dengan Petrus nih? Kita akan melihat bersama-sama radical change, extreme makeover yang Roh Kudus lakukan di dalam Petrus. Yang dia juga bisa lakukan kepada kita semua. Nah saya ingin mengajak kita melihat tadi Kisah pasal 2. Itu momen di mana Petrus dan kawan-kawannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian kita lanjut di Kisah pasal yang keempat. Nah di Kisah pasal yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 hal yang kita bisa lihat. Yang terjadi dalam hidup seorang Petrus. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, yang terjadi karena Roh Kudus. Yang tinggal di dalam Petrus. Yang memenuhi Petrus. Apa yang terjadi? Petrus yang A, dia bisa gini, berani berkata gini, salvation only in Jesus. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam dia, terjadi perubahan di dalam dirinya dengan luar biasa. Sampai Petrus itu berani dia klaim dan berkata gini, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Saya ingin mengajak kita melihat ceritanya, yaitu ada di Kisah 4. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat 8 sampai 12. Maka jawab Petrus. Sekali lagi, penuh dengan Roh Kudus. Boleh kita ucapin sama-sama di kolom chat kita. Penuh dengan Roh Kudus. 2, 3. Penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat selanjutnya,
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Selanjutnya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Berikutnya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain, perhatikan ini, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, waktu kita baca ini, kalau kita nggak paham ceritanya, kita gini, ya itu biasalah, ayat biasa. Tapi perhatikan gini, yang mengucapkan ini dengan begitu berani, dengan gitu menyala-nyala adalah orang yang bernama Petrus. Nah, kita bisa ngebayangin gini, Petrus waktu Yesus itu dibawa ke penghakiman sebelum dia disalib, waktu dia diadili, ini Petrus yang ketakutan banget terhadap orang-orang yang akan menghakimi Yesus. Dan ini Petrus yang Bapak Ibu jelaskan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Waktu itu cuma ditanya gini, bukankah kamu juga golongan dari Yesus itu? Bukankah kamu salah satu muridnya Yesus itu? Di depan orang-orang itu dia ketakutan, bahkan dia menyangkali Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan seorang Petrus? Di hadapan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Di hadapan mahkamah agama, orang-orang yang siap menghakimi Petrus. Orang-orang yang sama yang menghakimi Yesus, bahkan yang menyalibkan Yesus. Apa yang dia bilang? Yesus yang kamu salibkan itu. Dan dia dengan tegas dan dengan berani, karena apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa berkata gini, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Come on. Perubahan yang amazing yang terjadi di dalam seorang Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda perlu perhatikan ini. Enggak semua orang Kristen bisa dan berani mengucapkan keselamatan hanya di dalam Yesus. Enggak semua. Enggak semua orang Kristen itu paham dan mengucapkan gini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau Anda percaya itu boleh ketik itu salvation only in Jesus. Boleh ketik di kolom chat kita. Kalau itu iman Anda, kalau itu percaya Anda. Dan kalau Anda bisa nulis itu bukan karena saya yang suruh, tapi karena Roh Kudus itu memang yang membuat kita yakin salvation only in Jesus. Hari ini siapapun kita, Anda mungkin dulunya adalah Kristen pengecut. Anda dulunya adalah Kristen comfort zone. Anda dulunya adalah Kristen yang malu-malu. Hari ini siapapun kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan memenuhi kita, itu bisa merubahkan setiap kehidupan kita. Kalau Anda mungkin hanya Kristen rutinitas, Anda hanya Kristen yang penting muncul di gereja, Anda hanya Kristen-Kristen yang penting udah dapat doa berkat. Yang penting tidak merasa bersalah, udah showing up di ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi izinkan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu membuat kita bisa berkata gini, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Oh, yang percaya berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada malam hari ini. Come on. Termasuk kita orang Kristen keturunan, mohon maaf. Kalau kita tidak ngalamin Yesus secara pribadi dalam hidup kita, belum tentu kita bisa mengucapkan ini. Salvation only in Jesus. Kalau enggak karena Roh Kudus yang menaruh itu di dalam hati kita. Nah, yang kedua, extreme makeover yang terjadi dalam kehidupan seorang Petrus adalah ini. Yang kedua adalah gini, listen to man versus listen to God. Kita lanjutkan, Anda perlu tahu konteksnya.
waktu Petrus mengucapkan hal ini, dia sedang diadili di Mahkamah Agung. Di hadapan orang-orang yang tadinya menyalibkan Yesus. Anda perlu tahu konteks ini. The same crowd yang mengerikan, yang menghakimi dan membunuh Yesus. The same crowd yang siap-siap untuk menghakimi Petrus juga dan kawan-kawannya. Nah, kita lihat di bagian yang kedua. Listen to man versus listen to God. Kita lihat ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Ini keren banget. Ayat yang ke-18. Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan gini. Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang ini. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mereka melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka mendengar kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bagi mereka tidak bisa diam. Karena mereka saksi hidup. Ayat yang ke-21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang-orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang akan menghakimi mereka yang ada di sekitar itu. So Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan gini. Dengan lantang Petrus dia berkata gini. Kamu pilih mau takut sama Tuhan atau mau takut sama manusia? Mau takut sama Tuhan atau mau takut sama manusia? Coba Anda perhatikan gini. Pikirkan gini. Kalau Anda tahu ceritanya murid-murid ini, Anda akan melihat gini, wow Tuhan, amazing Tuhan merubah seseorang. Di momen Yesus mati dan bangkit, setelah itu murid-muridnya di mana? Coba saya tanya sama kita semua. Di momen Yesus mati dan bangkit, murid-muridnya ada di mana? Kita temukan murid-muridnya itu kembali di Galilea. Ngapain? Mereka back to their old life. Mereka back to their comfort zone. Back to fishing, memancing lagi. Tapi kemudian karena mereka disuruh tunggu di Yerusalem. Dan di Yerusalem ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Dan kemudian mereka berani cerita, berani berdiri sampai mereka ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama. Dan itu yang kemudian kita baca di momen ini. Mereka tidak makin keder. Tapi karena Roh Kudus di dalam mereka makin berani, makin bersemangat. Bahkan ketika mereka diancam untuk gak berbicara, mereka bisa berkata gini, mau dengar Tuhan atau mau dengar manusia. Dan ini selalu menjadi tantangan kita semua, benar gak? Teman-teman yang muda-muda, dengar pendapat kawan kita atau kita ikuti prinsip nilai Tuhan. Ini yang pacaran yang muda-muda, takut diputusin Kak, siapa lagi yang mau sama aku? Ya udah lebih baik aku kompromi, aku serahkan tubuhku daripada gak ada yang mau sama aku. Soalnya parentsnya itu sangat menerima aku, keadaanku yang kurang ini dan lain sebagainya. Siapa lagi yang mau terima aku kalau enggak keluarga itu? Walaupun dia enggak cinta aku tapi keluarganya cinta aku. Ya udahlah Kak, mau gimana lagi? Come on. Kadang kita lebih mikirin penerimaan manusia daripada penerimaan Tuhan. Kita lebih mikirin pendapat manusia daripada kata-kata Tuhan. Siapapun kita hari ini. Kita adalah mungkin orang Kristen yang sering terombang-ambing. Orang Kristen yang masih mengkompromikan ya A, ya B, ya C, ya D. Tuhan ini iya, Tuhan sini iya, Dewa ini iya, Tuhan ini iya. Come on. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Roh Kudus yang di dalam kita itu bermanifestasi dan berkarya. Come on. Itu yang memampukan kita bisa berdiri di dalam kebenaran. Saudara, ada satu ilustrasi yang C.S. Lewis pernah sampaikan. C.S. Lewis adalah seorang filosofer, adalah seorang pemikir yang hebat di zamannya. Bahkan karya-karya dia sampai hari ini masih berdampak. Dia menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua itu seperti gini.
ketika sebuah drama ya itu berakhir, biasanya semua pemainnya keluar, kemudian mereka bergandengan tangan dan mereka memberikan salut atau memberikan hormat. Pertanda apa? Dramanya selesai. Nah, di akhir zaman waktu Yesus datang kembali yang kedua, sebagian kita yang Kristen, oh aku tahu itu. Sebagian Anda walaupun gak sungguh-sungguh tapi Anda pernah dengar ya Yesus katanya mau datang kedua kali. Tapi perhatikan gini, apa gunanya kita bilang kita di pihak Tuhan nanti? Kalau sekarang kita melihat dunia yang makin meleleh seperti mimpi atau seperti lilin. Karena sesuatu yang buruk menghancurkannya dan kita diem aja. Dan kita pikir ya yang penting kan nanti aku udah di pihak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir zaman, di akhir nanti kedua Tuhan datang lagi yang kedua, penghakiman yang kedua, yang selanjutnya. Tuhan tuh gak akan nyamar. Sesuatu yang dahsyat akan mengerikan. Orang akan melihatnya gini, ini kasih yang tidak tertahankan. Atau ini horor yang tidak tertahankan. Yang tidak di dalam Tuhan akan melihat gini, ini horor yang tidak tertahankan. Tapi yang di dalam Tuhan sungguh-sungguh melihat ini sebagai apa? Kasih yang tidak tertahankan. Nah di momen penghakiman itu terjadi. Ketika Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan terlalu terlambat buat kita untuk milih di pihak mana. Dan momen itu bukan waktunya lagi untuk milih. Justru momen itu ketika itu datang, kedatangan Yesus yang kedua kali, itu pembuktian kita ada di pihak mana. Sekarang, hari ini, waktunya kita menentukan. Listen to man atau listen to God. Ini kata C.S. Lewis, in the end of the play, ketika Yesus datang, come on. Itu bukan lagi waktunya kita milih. Tapi itu pembuktian kita ada di mana. Hari ini sekarang. Kalau Anda masih dengar pesan ini momennya kita menentukan. We listen to man atau we listen to God. Nah yang ketiga. Bagaimana Petrus ngalamin extreme makeover di dalam dirinya. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan Petrus termasuk kita hari ini untuk bisa ngalamin ini. Holy Spirit empowered prayer. Doa yang dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus. Come on. Doa dengan kuasa Roh Kudus. Kita lihat sama-sama seperti apa sih doa dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memenuhkan hidup kita. Kita lihat ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Tetap dari Kisah pasal 4. Kita lihat sama-sama ya ayat yang ke-29. Ini Petrus dan kawan-kawannya mereka berdoa lapor sama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sebagian kita gini loh, makin diancam kok makin minta keberanian. Makin diancam ya udahlah ngalah lah. Tapi ini makin diancam malah doanya kasih kami keberanian. Kasih kami keberanian. Boleh dikeluarkan kembali ayatnya. Ayat yang ke-29 boleh dikembalikan. Kasih keberanian untuk apa? Memberitakan firman. Loh bukannya tadi habis ditangkap ya? Bukannya kamu tadi habis diadili sama orang-orang yang mengadili Yesus. Supaya apa? Supaya ceritamu tentang Yesus ini berhenti sampai di situ. Tapi justru mereka apa? Minta keberanian. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu. Untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, isn't it amazing? Ayat yang ke-31, ada lagi ayat yang ke-31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Karena Roh Kudus. Petrus ngalamin extreme makeover internal beingnya. Sampai doanya bukan cuman Tuhan berkati, Tuhan tolong tagihan bulan ini, Tuhan tolong cicilan ini. Bukan. Ini udah bukan cuman doa tentang diri kita lagi. Anda bayangin gini, ini Petrus
Yang tadinya waktu Yesus mau masuk Yerusalem untuk dianiaya, untuk mengalami momen salib, Petrus gini, jangan ke sana. Jangan ke sana. Kemudian sampai saat ini Petrus yang sama Yesus diginikan, enyahlah engkau iblis. Ini the same Petrus yang karena Roh Kudus hatinya berubah, keberaniannya berubah, kerinduannya berubah, desire-nya berubah. Bukan cuma berdoa tentang his own kingdom, tapi berdoa untuk kingdom of God. Bukan cuma berdoa tentang keinginannya sendiri, tapi berdoa apa? Keinginan Tuhan yang terjadi. Bukan berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk apa? Kepentingan Tuhan itu bisa terjadi. Come on, ini Holy Spirit empowered prayer. Doa karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mungkin adalah Kristen-Kristen yang egois. Kita mungkin adalah Kristen-Kristen yang semua tentang diri kita sendiri. Kalau doa cuma tentang urusan kita aja. Oh Tuhan belum dapat jodoh, gak apa-apa, Tuhan dengerin. Oh Tuhan tagihan ini, Tuhan juga peduli. Oh tentang cicilan ini, Tuhan sangat peduli. Tapi kalau mungkin kita adalah orang-orang Kristen yang tentang diri kita aja, tentang berkat Tuhan buat diri kita aja, Roh Kudus yang di dalam kita, itu bisa merubah kita. Bahkan doa kita bisa berubah. Bukan hanya tentang kita, tapi tentang kerajaan sorga. Bukan hanya tentang, oh Tuhan aku takut. Bukan hanya itu semua Tuhan dengar. Tapi kita juga ingin doa, minta keberanian. Supaya firman Tuhan makin diberitakan. Kerajaan sorga makin diperlebar. Come on. Nah ini yang keempat, extreme makeover yang terjadi ketika Roh Kudus berkarya dalam kita. Ini yang keempat adalah ini, radical revelation of the cross. Dalam bahasa Indonesianya gini, pewahyuan radikal tentang salib. Coba kita lihat, ini di hadapan Mahkamah Agung atau Mahkamah Agama, orang-orang yang menghakimi Yesus, ini menghakimi Petrus. Tadinya dia kan ketakutan sama orang-orang ini. Hari itu karena Roh Kudus dia jadi berani banget. Dan bahkan gini, perhatikan gini. Ini momen, the revelation of the cross. Itu jadi sesuatu yang radikal di dalam Petrus. Karena Anda perlu paham gini. Di Golgota, semua murid-murid Tuhan itu pada kebingungan. Bahkan gini, hari Minggu pagi kebangkitan Paskah, semua murid-murid juga pada kebingungan. Di hari kebangkitan Yesus, semua murid bingung. What to expect? Loh, mungkin hilang dicuri oleh musuh-musuhnya dan lain sebagainya. Tapi perhatikan ini, di Mahkamah Agama hari itu, apa yang keluar dari mulut Petrus tentang salib. Kita lihat sama-sama. Ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ayat yang ke-28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dia cerita apa? Ini kan cerita tentang prosesi Jumat Agung. Ini kan dia cerita tentang proses salib. Yang tadinya di momen salib, mereka semua ketakutan, mereka semua bingung. Bahkan waktu Yesus dikubur, everyone lose hope. Waktu Yesus bangkit, everybody still confused. What's happening? Di mana mayatnya? Di mana tubuhnya itu? Apakah dicuri dan lain sebagainya? Tapi waktu dia berdiri di Mahkamah Agama, by the power of Holy Spirit, radical revelation of the cross itu terjadi. Petrus bisa ngulang cerita tentang Jumat Agung itu. Momen salib itu dengan pengertian dan pewahyuan yang personal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf. Anda bisa Kristen, tapi pewahyuan salib itu tidak pernah personal di hatimu. Bisa. Anda boleh keturunan orang Kristen, pelayan gereja full time atau mungkin pendeta sekalipun. Tapi pewahyuan salib itu tidak pernah terjadi secara pribadi. Di momen itu Petrus akhirnya ngalamin. Dan perhatikan gini, siapapun kita,
Mungkin kita Kristen-Kristen yang seringkali hanya sebatas agamawi, sebatas liturgi. Yang penting muncul, ya yang penting udah berbuat sesuatu buat Tuhan. Tapi revelation salib itu tidak pernah meledak di hati kita. Kalau itu Anda malam hari ini, Roh Kudus yang di dalam kita itu bisa membuat kita faham the radical revelation of the cross. Pewahyuan radikal tentang salib yang bisa kita fahami di hati kita. Karena kalau enggak, karena Roh Kudus, KTP kita bisa Kristen, tapi kita enggak pernah faham ini. So di akhir pembahasan ini, aplikasi yang ingin saya ajak kita renungkan bersama adalah ini. Yang pertama, sadarkah kita that salvation is only in Jesus? Anda dengar ini hari ini, Anda mungkin baru dalam Kristen, Anda udah lama Kristen. Biar Roh Kudus bicara, sadarkah kita? Salvation only in Jesus. Kalau itu belum mengakar dan bicara loud, keras di hati kita, di personal kita, minta Roh Kudus, kasih aku pengertian supaya aku faham personally in my heart that salvation only in Jesus. Yang kedua, ini yang perlu kita pikirin. Will you listen to man or to God? Hari ini kita perlu pilih. Kita mendengar manusia atau kita mendengar Tuhan. It's a choice. C.S. Lewis bilang nanti di akhir zaman waktu Yesus datang lagi, itu bukan waktunya memilih, tapi itu pembuktian kita ada di pihak siapa. Sekarang hari ini, kalau kita mau memilih, pilihlah mendengarkan Tuhan dan ada di pihak Tuhan. Yang ketiga, yang perlu jadi perenungan kita adalah ini. Bagaimana doa kita berubah setelah malam ini. Petrus dan kawan-kawannya doanya berubah. Doanya berubah. Ini orang-orang yang tadinya Jumat Agung kebingungan. Minggu kebangkitan juga bingung. Waktu ditanyain kamu muridnya ya, enggak bukan. Tapi hari itu makin diancam, makin doa. Kasihkan kami keberanian yang lebih besar. Makin besar ancamannya, minta keberanian yang lebih besar. Isn't that crazy? How will your prayer change after tonight? Setelah kita dengar pembahasan ini, bagaimana doa kita untuk kerajaan sorga akan berubah? Ini yang keempat, simple aja aplikasinya. Yang keempat adalah gini, pastikan kita doa. Roh Kudus, buat aku mengerti pewahyuan tentang salib yang radikal itu. Karena Anda bisa Kristen, KTP Anda bisa Kristen. Anda bisa pakai kalung salib, nama Anda Kristen, nama-nama Alkitab. Tapi tidak pernah mengerti pewahyuan salib itu secara pribadi di hati kita. So ini doa saya. Pastikan Roh Kudus itu membuat kita mengerti tentang salib yang radikal dan powerful di hati kita. Nah kembali pembahasan di awal, extreme makeover. Banyak orang suka lihat extreme makeover secara luarnya. Tapi hari ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan bisa mengadakan perubahan di dalam seorang Petrus. Dan Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama bisa mengadakan perubahan dalam setiap kehidupan kita termasuk saya secara pribadi. Nah saya ingin mengakhiri dengan satu cerita orang yang bernama Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti adalah seorang penyanyi tenor opera kelas dunia. Satu hari dia pernah cerita bagaimana waktu kecil sama papanya itu dikenalin tentang dunia nyanyi, dunia lagu. Karena papanya kalau nggak salah itu seorang tukang masak. Tapi kenalin anaknya Pavarotti ini kepada dunia menyanyi. Nah anak ini Pavarotti diarahin bangun kemampuan vokalnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dikenalin nih penyanyi tenor yang terkenal di zaman itu dari Italia namanya Arrigo Pola. Dan penyanyi tenor ini akhirnya yang melatih
mengajar Pavarotti untuk bisa nyanyi. Nah di momen yang sama Pavarotti juga apa? Kuliah menjadi seorang guru akademis. Nah antara bakat menyanyinya dan juga kuliah guru akademisnya, akhirnya dia tanya sama papanya, "Papa, aku kalau besar satu hari, aku jadi guru atau aku jadi penyanyi?" Papanya jawab gini, ini menarik sekali. Kalau kamu coba duduk di dua kursi, kamu akan jatuh di tengah-tengahnya. Coba pilih salah satu kursi. Akhirnya apa? Pavarotti dia memilih satu kursi, menjadi penyanyi tenor profesional. Dan gak lama, yes butuh waktu bertahun-tahun memang. Sampai akhirnya Pavarotti menemukan dia nyanyi di gedung-gedung opera dunia. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian cerita ini gak sempurna. Zaman sekarang mungkin sebagian kita akan bilang gini, kenapa gak dua-duanya jadi guru yang nyanyi? Atau nyanyi sambil juga ngajar? Well, saya paham. Tapi salah satu hikmah yang akan saya ajak kita pikirkan malam hari ini adalah hidup itu pilihan. Kayak kita gak bisa duduk di dua kursi sama hari ini. Tolong pilihlah ini, Roh Kudus melengkapi kita dan berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Karena apa? Petrus yang labil, yang emosional, karena Roh Kudus di hadapan orang-orang yang sama yang menghakimi dan menyalibkan Yesus. Dengan berani karena Roh Kudus, dengan tegas karena Roh Kudus, dengan dahsyat karena Roh Kudus, dia berani menyatakan gini, salvation only in Jesus. Dan karena Roh Kudus dengan tegas dia berani berkata gini, listen to man or listen to God. Dan karena Roh Kudus di dalam dia, dengan berani dia bisa punya doa yang berbeda. Doanya bukan lagi tentang doa ketakutan, tapi doa ini, berikan kami keberanian yang makin besar untuk cerita firman-Mu. Dan karena Roh Kudus, Petrus mengalami ini radical revelation tentang salib itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa Roh Kudus merubahkan kita semua. Extreme makeover bisa terjadi di dalam hati saudara saat ini. Extreme makeover bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita saat ini karena Roh Kudus. Boleh pejamkan kita mata kita bersama-sama malam hari ini. Kalau Anda adalah orang Kristen sekalipun atau bukan Kristen, Anda adalah orang yang gini, seringkali keselamatan bukan hanya Yesus saja. Kalau itu Anda, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Sehingga dari mulut kita bisa keluar keselamatan hanya di dalam Yesus saja. Anda adalah orang yang mungkin seringkali terombang-ambing dengar kata-kata ini atau dengar firman Tuhan. Nurutin orang ini atau nurutin Tuhan. Biar Roh Kudus itu membuat kita berani. I will listen to God, not everyone else. I will listen to God. Dan mungkin Anda adalah orang Kristen yang pewahyuan salib itu gak pernah meledak dan personal di hati kita. Ya kita cuma tahu katanya Yesus pernah mati, ya kita datang perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung. Tapi salib itu tidak pernah jadi personal di hati kita. Malam hari ini, izinkan Roh Kudus merubah kita. Siapa yang mau ngalamin Yesus makin personal. Dimanapun Anda duduk malam hari ini, angkat kedua tanganmu. Boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Boleh lebih keras lagi. Tuhan Yesus, ini doaku. Biar aku ngalamin Engkau lebih lagi secara pribadi. Biar dari mulutku dengan yakin dan berani bisa berkata, keselamatan hanya di dalam Yesus. Biar aku lebih memilih listen to God daripada listen to man. Dan di momen ini aku berdoa bahwa wahyuan salib itu menyala-nyala
meledak di hatiku. Karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan, thank you buat mereka-mereka teman-teman semua, jemaatmu yang udah mendoakan doa ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang membuat kami bisa mengerti perjumpaan pribadi dengan Engkau. Roh Kudus, kami berdoa, thank you buat pembahasan malam hari ini. Kalau seorang Petrus bisa ngalamin extreme makeover, kami juga bisa ngalamin extreme makeover di dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, untuk kami boleh terus jadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin. Sampai jumpa kembali. God bless us.